Diri. Belum deh. Belum satu. Kan gulung malah. Belum lagi dek. Dek, belum dek. Ini belum bisa. Tadi kamu kok ngambilnya nggak yang bagus sih? Robek-robek kayak ini. Nanti ada cuma ada satu jok bu. Iya kok. Ambil yang itu mas. Soalnya yang lain nggak pakai. Soalnya yang sebelumnya tadi nggak pakai pot. Jadi pada ngambil yang bagus-bagus gitu. Ini. Oh. Nah ini nih aslinya besar segitu deh. Nah cuma ditekuk. Ya, oke mana deh kamu? Bertekstur kan juga. Tinggal belum gitu ya. Ya jadinya deh untuk bandit sendiri bentuknya atau ukurannya ada macam-macam. Ada yang seukuran ini, yang besar itu nanti dipakai untuk bagian bahu dan juga hip. Hip memangnya ada teknik untuk bandagingnya ada. Nah, bahu dan hip kita pakai yang besar. Setelah itu untuk elbow, nah itu kita pakai ukuran medium. Elbow, knee dan juga ankle. Sedangkan untuk bagian wrist, nah kita pakai yang ukurannya paling mini. Jadinya beda ya ukurannya ya. Nah, ini. Bisa langsung praktek aja ya. Ini bagi satu-satu. Hah? Nah. Ini butuh cowok. Itu Bu Yusril. Serius. Nah, langsung praktek aja deh ya. Biar untuk cepet. Ini udah pegang juga toh. Ini Jil. Ambil deh. Udah. pegang. Kenapa kalian enggak Ya. Jadinya deh untuk bandaging pada bagian shoulder. Nah, posisi awal bandagingnya seperti ini. Kecil nggak apa-apa ya. Ini untuk bahu. Nah setelah itu kita mesti membentuk bagian ankle-nya dulu atau bagian jangkangnya dulu. Nah kita kuatkan satu. Setelah itu dua kali gulungan. Setelah itu kita bawa ke belakang. Situ kita bawa ke depan lagi. Nah tapi pas bawa ke depan jangan kayak gini, jadi kemben nanti. Nanti ke atas. Habis itu ke bawah lagi. Nah ke bawah lagi nanti dia ke belakang, ke depan lagi. Nah gitu ya. Kalau nggak sampai habis, kalau nggak, Iya. ini nggak nyampe gimana? Nah kalau nggak nyampe nanti biasanya disambung dek. Nah disambung itu kayak mana? Nah misalkan sini dek. Nah jadinya tampilannya itu seperti ini dek nanti. Wah gigi hilang. Ini kalian benar. Nah itu berarti nih bu. Enggak, ini kalian salah ngambil deh. Nah kamu salah ngambil. Nah kalau yang tadi itu beneran giginya lengkap semuanya. Ini harus. Nah nanti tampilan depannya seperti ini, tampilan belakangnya kayak ini. Nah jangan lupa deh yang namanya proses bandaging itu tidak hanya sekedar kalian itu bisa masang, tidak hanya tepat penarikannya, tapi tampilannya harus baik. Nah jangan sampai paten klewer. Nah, tetap harus rapi seperti itu. Nah, ini kita tahu ini ya di bulan. Nah sini giginya. Ini loh dek, ini loh, ini harusnya kan ada giginya 4 ini loh, ini. Langsung deh. Ini aja, Misalkan pause. kayak gini. Nanti terlalu banyak videonya, MB-nya. Kita masuk ke elbow. Nah, elbow di sini. Terkadang sering sekali terdapat luka terbuka. Nah, jadinya kalau misalkan kalian pakai bandage itu, kalau memang ada luka terbukanya, tidak boleh langsung dikasih bandage. Nah, jadinya bagian luka terbukanya harus dikasih kasa dulu. Nah, jadinya ini disebut dengan pressure pad. Nah, bentuknya kayak gini gede. Jadinya rasanya agak panjang, ditebelin kayak gini. Nah, diletakkan di daerah luka terbuka dulu, baru nanti kita pakai bandage. Seperti itu.
Nah, di sini untuk metode penggunaan banditnya sendiri, kalian tinggal tujuannya itu untuk apa. Kalau tujuannya adalah untuk mengurangi bengkak, nah maka kita tinggal menggunakan teknik silang biasa. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan bandaging ini untuk menstabilkan sendinya, nah itu tekniknya beda lagi. Nah jadinya kalau misalkan kalian mau untuk bengkaknya aja gitu ya, dia. Misalkan nih di sini kok ya dilalah ada bengkaknya, ada luka terbukanya, nah ini gue tutup dulu gitu. Habis itu daerah yang ingin kalian kurangi bengkaknya, nih, itu tinggal kalian ganti saja. Nah anchor selalu 2 kali. Setelah itu turun. Dua kali sih. Baru naik lagi ke atas. Naik lagi. Teknik menjilat. Nah, ini adalah untuk mengurangi bengkak. Tinggal ditutup aja, nah udah selesai. Nah, tapi kalau kalian ingin menstabilkan bagian elbow-nya, nah maka tekniknya nggak bisa kayak gini. Nah, artinya apa? Elbow ini harus terstabilkan dulu. Jadinya dia nggak boleh sampai gerak-gerak. Nah, tekniknya udah nggak bisa pakai yang ini tadi. Kita menggunakan teknik silang atas bawah. Nah, posisi pasien pertama adalah semi fleksi, nah, atau setidaknya fleksi sekitar 70 sampai 90 derajat. Nah, kita pasang dulu anchornya 1, 2. Setelah sudah kita bawa ke bawah. 1, 2. Setelah itu naik lagi. Setelah itu turun. Sekali bu ya naik turun. Gimana? Iya. Sekali. Ya, sampai banditnya habis. Nah, ini adalah untuk menstabilkan dari elbow-nya. Nah, dan di sini elbow harus ditutup sempurna. Nah, sehingga di sini untuk pas prosesi dia ke arah gerakan ekstensi, nah itu lumayan terbatas. Nah, untuk tarikannya sendiri, Bu, seberapa apakah kita harus kencang? Jawabannya tidak boleh kencang-kencang. Karena apa? Kalau terlalu kencang, aliran darah akan terganggu. Seperti itu. Oke, silahkan sekarang. Coba lihat lagi. Race ya, Dek, ya. Nah, jadinya kalau race itu sebenarnya paling bagus panjangnya yang ukuran sekian. Karena apa? Lebih rapih deh nanti jadinya. Nah, kalau pakainya yang medium ukuran sekian, nah nanti tak kasih lihat juga bedanya apa. Bahkan di tangan yang sama aja nanti kelihatan sangat berbeda. Dan di sini untuk bagian race itu nanti yang akan kita kunci adalah di sendi yang ada di ibu jari serta yang ada di wristnya. Nah jadinya di sini nanti dia nggak bisa gerak. Nah yang bisa gerak cuman ujungnya sini aja. Nah sedangkan yang di sini ini nanti kita upayakan untuk stabil serta bagian wristnya. Nah seperti itu. Ini sendi apa, Dek? Yang di sini? Metakarpo, palangeal. Iya. Terus yang di sini? Salah. Ini loh. Karpo, metakarpal, join. Iya, karpo metakarpal join. Good. Nah, jadi posisinya Dek, nah ini agak nyerong gini ya, nyerong ke bawah kayak gini. Ya. Anchor 1, 2. Nah setelah itu, nah dari sini, nah ini bisa kalian ke bawah dulu baru naik, atau kalian bisa naik ke sini muter. Nah itu nggak masalah. Nah, kalau saya lebih senang kayak gini, nah habis itu baru masuk ke sini. Nah kayak gini. Setelah itu muter ke sini. Nah ini kan. Ini pakai perban juga kayak gini bisa. Gimana? Pakai perban kayak gitu. Kalau pakai perban itu gimana ya, Dek, ya? Tingkat untuk stabilitasnya nggak terlalu bagus. Karena kalau perban itu kan kelihatan perban gulungan itu. Nah, ambilan. Luar. Nggak keluar itu satu. Yang kedua
dia rapi kayak gitu. Iya. Iya. Tahu kan? Gimana mau gerak? Mana tadi yang ada giginya? Ini kayaknya kayak rambutnya sopo panjang. Rambutku nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin punya Radit ya. Ya, udah kayak gini. Nah, coba jempol deh. Nah, bagian sini stabil ya. Bagian ankle. Nah, oke. Seperti ini. Nah, dan dia lumayan rapih kalau misalkan untuk yang ukurannya sekian. Nah, sekarang kalau yang ukurannya sekian. Nah, kita iya ya posisi mudik. Begitu Ada yang enak ini posisinya. Nah, jadinya bagi dua dulu. dia pakai minyak biar gampang ngeliatnya. Nah, jadinya dek, nah posisi awalnya dia kan kayak gini. Nah, karena dia lebar, nah itu kan jadinya rodok melet gini ya dek ya. Nah, kan jadinya seperti ini. Nah, karena seperti ini jadinya nggak rapi, kalian mesti rapikan dulu. Terus ditutup kayak gini. Habis itu baru masuk ke sini. Nah, kalau tangannya kecil kayak tanganmu kayak gitu, nah pakai es yang ukuran segini, nah nanti penuh gitu rasanya. Bisa merebut jembatan. Kurang aja. Ini, nah yuk jempol. Nah, lumayan ya, ankle ankle-nya pindah ya. Nah, wristnya juga Asalnya stabil. tangan. Coba. Ini berarti bagi dua. Gimana? Ya, Dilipat kayak tadi. Ada cuma ini. 4 sama 2. Belum nggak nggak bisa. Bagian lipatnya. Jadinya kalau kalian lihat dek, nah ini ya tampilannya berbeda ya dengan yang ini. Ya, Jadinya ya tinggal kalian sesuaikan saja. Ya main buat tekuk. iya, Bu. Ya nggak usah, ini pakai yang ini aja. Bolo nang. Ini itu emang udah tekukan kayak gitu deh. Mau bagian sana Dari sini. sana apa ke salah satu di sini. Thank you. Thank you. Kenapa ya, Papa sini? Iya dari tadi dia senyum. Kayaknya lagi happy. Dia lagi kenapa? Bukan kamu. Oh gitu. Giliran. Hah? Itu Cak. Itu juga. Hah? Ini tangannya Radit. Saya malah nggak tahu. Apa ya? Jadi kalau ibu masak kita ke sana. Dek, jangan pakai yang gede gitu ini nak. Udah dikasih kok. Dikasih nah ini ya. Tapi ini gede banget. Yo, Jadi itu punya Jilan. apa? Punya mereka kegedean di debat bu. Cukup kan? Dek, jadinya Jempolnya jangan. agak nyerong gitu dek. Nggak bisa. Jempolnya pisah. Itu boleh digulung sih, itu susah loh kan. Sabar. Itu nanti punyamu gendut banget dek jadinya. Ini dek, nah posisi awal kayak gitu. Enggak, itunya loh dek, gendutnya awal itu ada di atas ini. Oh, sini, Bu. Nah, Mereng. Ini. Ayo bu. Gini kali. Bilang mau dulu. jadinya segitiganya itu ujungnya ada di atas. Ini gede. Ini nyarong sama mesinnya. Nah,
Ayo, tinju. Double. Apa sih Di atas ya. ini loh, di sini, ini, di atas ini. Nah, bukan, belum. Kata ibunya enak aku bawa dulu. Ini aja, ini aja. Bawa. Ini kan. Ada seperti ini. Makanya aku sama kalian. Nanti kamu. Matiin. Sini dulu. Kecil. Saya butuh orang yang super slim ini. Iya. 40 kilo, Bu. Pacaran dong. Oh, kalau kamu duduk gitu kan. Nah, jadinya posisinya kakimu agak seperti naik. Oh, ini Nah, kaki. posisi awalnya seperti ini. Nah, prosesnya sangat mirip dengan ketika kalian melakukan bandaging pada toilet. Awalnya ini. Juga dia dong. Dan 2 kali ya dia. Nah, habis itu ke belakang. Dia bingung pegangin baju. Dia bingung pegangin baju dia, Bu. Ya, muterkan dia ke belakang. Nah, habis itu dibawa ke bawah. Coba satu lagi itu yang. Nah. Enggak dikunci. Nggak usah dikunci bisa. Tergantung siapa yang pakai bandit. Asik. Apa ini? Jangan lupa SD Si giginya mana deh tadi yang masih ada giginya? Itu tuh kayaknya. Begaya lah. Nggak ter- Aduh. Ya jadi gambarannya seperti ini ya Bu ya. Kalau misalkan untuk bandit bagian ini. Coba nendang, jangan tuh. Hanya mau nendang. Nendang dulu, lepas gak? Mana mau nendang dia ini kalau pakai bandit kan ya nggak boleh gerak-gerak lah ya. Ya rumah nih. Nah sekarang silakan praktek dulu. Nanti kita langsung praktekkan juga untuk knee dan juga ankle-nya bersamaan. Nah sekarang silakan praktekkan dulu giginya dulu. Apa black white lagi? Lipat. Apa nih? Sini. Bu, Radit. Yang bawa kaki. Lalu sepatu basah dipakai Bu, gimana nggak tahu Bu? Siapa sepatunya? Yang kemarin. Hujan. Wah itu baunya asam banget. Sama Radit disiram sanitizer. Justru cuci kaki nggak mau Bu, tak sempat sanitizer. Aduh. Itu karena memang itu ya Dek ya, perpaduan antara basah, lembab dan bakteri jadi satu. Bener. Ya jadinya Dek, kalau tadi untuk masalah bengkak kalian sudah tahu ya caranya seperti apa. Nah sekarang kita langsung masuk saja untuk proses pembendekan pada bagian yang memang kita ingin stabilkan. Nah untuk knee, nah posisi awalnya adalah fleksi seperti ini. Nah setelah itu kita akan menggunakan teknik silang atas bawah sama seperti yang ada di elbow tadi.
jadinya 1, 2. Setelah itu langsung bawa turun. Kenapa batuk bisa nular langsung gitu ya? Dibagi. Salas meh pulang loh kami. Mau ceramah besok ngisi buku pagi-pagi. Dia itu apa remaja masjid ini. Nah, Remaja kan padi. udah gini. Ini udah kayak gini rapi nanti. Nah dia nanti terstabilkan untuk ininya. Nah, iya betul sekali. Langsung. Iya dong langsung. Cuma 2, satunya. Mana tadi ya si gigi? Kayaknya masih ada 1. Ada 3, satunya gigian ini kok nggak ada. Tapi kalau aslinya nggak boleh kan Ustaz? Cuma 2. Nah sekarang kita masuk ke yang ankle. Nah untuk ankle posisi awalnya dia bantal apa sih? Seperti ini. Nah kita boleh mulai dari atas atau dari bawah. Nah tergantung kalian nyamannya seperti apa. Kalau saya lebih nyaman mulainya dari atas ini. Nah kalau saya yang masang jadi ngerasanya saya lebih rapih gitu deh. Nah tapi untuk tujuannya sebenarnya sama. Nah kita mau istilahnya menstabilkan pada bagian ankle-nya. Ini 1, 2. Nah setelah itu bawa ke bawah. 1, 2. Setelah itu tarik ke atas. Nah, habis itu bawa lagi turun ke bawah. Iya, ankle-nya harus ketutup semua. Nongol dikit ya. Ini plek. Ya. Nah ini ankle-nya lumayan stabil. Nah jadinya tekniknya seperti itu. Nah jadinya kurang lebih sama ya dek ya. Nah jadinya bagian 1 dikuatin, habis itu langsung ke bawah. Nah habis itu baru naik turun seperti itu. Nah sudah oke semua. Nah, yes. Nah, ini masanya 2 ya. Iya. Punya kami tuh. Apa mau pakai yang ini, Po? Nah, kalau pasiennya Ika, oke, ini. Kalau pasiennya Rindu, kepenuhan nanti. Oke, kita masuk ke mie dulu deh. Nah, silahkan langsung dipraktekkan. Untuk atasnya itu sebenarnya tidak boleh gerak sama sekali. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya sling. Nah, sling ini digunakan untuk nantinya menyetabilkan dari shouldernya. Nah, bukan cuma shoulder tapi ekstremitas atasnya. Nah, kadang yang biasa kita lihat sling itu kan kayak gini ya. Nah, cuman yang gatal. Nah, tapi kalau cuma disandar seperti ini, nah terkadang untuk bagian ekstremitas atas itu tidak boleh goyang sama sekali. Karena apa, kalau disandar kayak gini, nah itu masih gampang goyang. Nah, makanya kita akan stabilkan, benar-benar stabilkan dari bagian ini apa ekstremitas atasnya sampai dia nggak bisa gerak sama sekali. Nah, jadinya misalkan kita mau stabilkan pada bagian ekstremitas ini. Nah, posisi awalnya pasiennya adalah seperti ini. Nah, kita minta dia. Nah, setelah itu ini kan segitiga ya, Dek, ya. Bagian yang lurus itu naik ke atas. Bagian yang segitiganya ini turun ke bawah. Oh, maaf ya, Dek tadi. Nah, setelah itu di belakang sini. Nah,
Ini kan kita mau bikin kantong ini ya, Dek ya. Nah, ini. Gubet-gubet ya Iya, lagi kita gulung seperti ini biar kantongnya dia stabil. Setelah itu lihat saja nanti. ini deh, ini tangannya udah turun ke bawah pun, nah ini dia nggak akan gerak. Nah mau kita guncang-guncang. Nah ini posisinya dia akan tetap stabil seperti ini. Nah jadinya cara bikin slingnya kayak gini. Oke, nah ini misalkan deh, pas mau sininya, alah dewek diikat bentar kayak gini tidak Kecuali dia. Nah, Gitu, tambah. seperti itu. Jadinya misalkan ini pasien dari tempat lapangan itu mau dipindahkan ke ambulans misalkan. Nah ini tidak boleh gerak. Nah itu kita slingnya kayak gini. Nah itu udah pasti dia nanti jalan. Meh kesenggol kayak gini apa gimana? Nah ini nggak akan. Nah sampai dia ke ambulans sampai nanti tindakan yang memang dibutuhkan seperti itu. Oke sekarang silakan ambil satu-satu. Ada tiga, cuma teknik ketiga ini ya sebenarnya kurang lebih sama aja seperti tadi yang pertama. Ya, sini. Oke, nah jadinya untuk manajemen jogging ini, nah kita sebagai tenaga kesehatan posisinya ada di belakang pasien. Posisi kaki kita itu jangan sampai ini, karena nanti apa? Badan kita ini kan digunakan sebagai penahan dari si pasiennya ini. Nah kalau misalkan kita posisinya seperti ini, kita kasih hentakan dia ke belakang. Itu nanti kita bisa kejengkak ke belakang. Nah makanya kaki kita mesti kuat. Nah satu di depan, satu di belakang. Tangan kita posisinya seperti ini. Letakkan di bagian diafragma. Setelah itu kita berikan dorongan ke arah postero anterior, postero superior. Jadinya ke arah belakang atas. Nah, jadinya 1, 2. Siap. Ya. Jadi teknik ini diberlakukan untuk pasien yang ukurannya setinggi kita atau lebih kecil dari kita. Nah itu bisa pakai teknik ini. Nah kalau pasiennya lebih tinggi dari kita, nah coba duduk dulu deh. Kamu sama? Nah, saya mesti lebih pendek kan ya. Dia pakai sepatu juga nggak apa-apa Bu. Sama Maula tinggian mana? Maula. Saya tuh sepatunya pakai yang tinggi Bu. Maula sama kami tinggi Maula, Bu. Iya. Iya, Bu. Kaos Bu. Pasang aja. Maula, Bu. Dia nggak mau tersiksa. Nah jadinya deh intinya kalau pasien kita lebih tinggi, nah ya misalkan saya agak pendek gini ya, nah pendek, nah otomatis kita mau kayak gini, nah itu kan nggak nyampe ya dia. Nah jadinya tenaga kita itu nanti nggak bisa untuk mendorong ke belakang. Nah makanya kita bisa menggunakan teknik yang kedua. Nah, teknik yang kedua, nah posisi kita seperti ini. Tangan kita yang ini dipakai untuk nyangga pasien, benar-benar disangga. Karena apa? Nanti kita ngasih dorongan ke sana. Nah, Tahan ya. Biar nggak terkejut. itu nanti beneran deh kalau misalkan pasiennya itu ibaratnya nggak kita sangga dia nanti bisa jalan ke bawah. Nah, kita mesti cari bagian diafragmanya. Diafragma ketemu, gunakan bagian ini, bagian pangkal kanan kita. Nah, jangan di telapak tangannya tapi di sini. Untuk memberikan dorongan ke arah antero superior. Belum awas kamu. Ya nyawanya keluar ya. Oke, jadinya nanti tinggal kita kasih dorongan. Saya tenang. Kamu dia kamu banget loh. Takut banget ya Bu. Ya 1, 2. Ya, jadinya seperti ini kita lakukan beberapa kali. Katanya aman ke Bu. Bu. Sampai sumbatannya keluar. Lagi Bu. Katanya aman. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya Dek ya. Nah dorongannya memang berasa apa ya kayak sampai
nembus ke depan kayak gitu. Nah berarti memang harus kencang deh. Nah jadinya ibaratnya apa ya, kita memang ingin memberikan dorongan untuk bisa mendorong si sumbatannya itu sampai keluar gitu ya. Oke, sekarang semuanya berdiri. Ini disuruh ngapain? Video, Bu. Iya, kamu tekapan deh. Pingsan. Iya, pingsan. Rebahan aja deh. Kapan? Iya, udah. Nah, wes. Nino. Pegang. Nino. Takut kepalanya di mana tadi? Iya, kepalanya di sini. Jangan dibalik. Kepalanya bolong. Oke, 1, 2, 3 ke badan sini deh. Pak, udah. Mau nggak kepalanya? Iya, aku mau Apa? itu KPK-nya aja. Itu satu aja HP ini. Embo ya, Bu. Aku ya bingung. Itu dia tuh. Heran. Nah, setelah itu tandu udah oke. Nah, kalian berdua. Nah, nanti bantu ketika si tandu itu masuk. Nah, jadinya deh. Nah, di sini job desk-nya ada sendiri-sendiri. Nah, kalian bertiga nanti tugasnya adalah untuk menstabilkan dari bagian tubuh pasien. Nah, nanti posisinya kamu satu baru di elbow. Nih, kamu di sini. Savana. Savana coba. Kamu Bangun, Saf. Nggak nyampe gitu. Nggak jadi Saf. Pegang sendiri Saf. Kayak jadi. Nah, bagian tangan ini adalah digunakan untuk istilahnya menjadi spaloknya tulang belakangnya. Nah, jadinya pastikan tangan ini harus dipegang dengan baik, dengan kuat. Nah, tugas kalian nanti ketika saya hitung 1, 2, 3. Nah, angkat secara bersama. Start. Kamu nggak boleh lepas. Nah, kepala itu ketika miring kayak gini, nah itu kan pasti jatuh ke bawah ya, dia. Tugasmu sebagai megang kepala adalah untuk menyangga kepala ini biar nanti dia nggak jatuh sama sekali, jadinya mengikuti dari gerakan yang oke. Dan dia tidak boleh ada rotasi sama sekali cara megangnya. Nah, jadinya sini mbok santai, bagian tanganmu ini nyangga bagian samping, agak sini agak samping. Gini, Bu. Nah, oke. Nah, nanti ketika miring itu jadinya kamu ngikuti gerakannya. Ini nggak boleh ada rotasi sama sekali. Nah, dan nanti ketika itu tandu datang masuk ke sini. Nah, itu nanti istilahnya gini. Itu kan udah pasiennya nanti di atas si itunya ya, apa tandunya. Nah, ketika mereka semua sudah oke, baru kepalanya boleh dilepas. Nah, jadinya kamu ini selesai job desk-nya itu paling akhir. Oke, yuk kita simulasi ya, Dek ya. Yuk. Nino. Oke. 1, 2, 3. Yuk. Nino. Yuk, kamu sama kamu tahan. Pakai kaki aja, pakai kaki. Nah, setelah itu udah oke, udah ditahan semua. 1, 2, 3 balik. Nah, ini kan baru 3/4 ada di atas tangan ya. Nah, kamu. Nah, enggak ini lepas. Nah, bantu mereka ngangkat badannya ini ke tengah. 1, 2, 3 geser. Up. Nah, udah, badan udah oke semua, badan lepas, kepala lepas. Nah, baru tandu angkat. Angkat dia. Oke. 1, 2, 3. Ngangkatnya harus benar. Apa? Ininya rata gini banyak. Talinya gitu. Harusnya ada talinya, tapi kalau misalnya memang nggak ada, setidaknya kalian berdua itu mesti kompak ngangkatnya. Nah, kemarin sempat dia ngangkat 4 orang deh. Nah, seperti ini yang satu telat ngangkatnya, akhirnya gundul. Seperti itu. Yuk, kita kembali lagi.
Di Senin. Oke, yuk Yus. Ulangi Turun. dari aku. Ya, tim Dimediakan dulu. mundur dulu. Nah, jadinya tadi tambahannya adalah berdua ya. Nah, habis itu Dian, kamu ngasih apa-apa ke mereka? Ya, Bu. 1 Oke, 2 3. Oh enggak, siapa berarti? Siapa ya? Nah, siapa aja yang ngasih apa-apa? Yuk, sekarang semuanya. Jawabannya apa? Ada 1, 2, 3. Oh, iya. Setiap di angka 3, nah mereka nanti akan bergerak. Harusnya tanggal Kamis. Nah, kasih. Yus, kami pasien. Oke, udah aman. Yuk, siapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, bentar. Ada yang Nah, kaget. keluarkan. Jangan buru-buru. Oh. Ini Yang kami Waiting, HP-nya. Tapi aku ning pas kono. kayak kejar audit terus ada gitu loh. sama juga jangan sampai juga jadi Dia masanya nggak lihat dia. Tangan saya terjepit nggak Pak? Apa kejepit apa? Wes kamu pasien itu wes kayak Iya, gitu Pak. kayak kan nggak sadar. kan itu apa? Jangan pas proses miringnya aja. Yuk, kita mulai. Yuk, pegang. Saf. Kita konsentrasi loh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Badan oke, badan lepas. Yuk, kepala taruh. 1, 2, 3. Nino, Nino, Nino. Ngejam. Ya, jadinya deh untuk tandu itu sebenarnya yang dipakai untuk SCI itu lebih seringnya pakai tandu yang kayak sekop itu ya, Dek, ya. Nah, cuman ternyata kemarin kita udah praktekkan pakai itu malah cenderungnya agak susah karena kan ada bajunya gitu ya, Dek, ya. Malah nyangkut-nyangkut ke baju kayak gitu. Nah, jadinya kita pakai tandu yang standar aja. Nah, tandu seperti ini yang lebih sering dipakai untuk di lapangan. Nah, kalau nggak yang seperti ini biasanya yang kayak kain itu ya, Dek, ya. Cuman kalau kondisi yang memang dicurigai ke arah SCI nggak boleh pakai yang kain. Karena apa? Nah, dia kan mentulung ke tengah gitu ya, Dek. Udah gue stabilkan setengah mati, ditaruh di atas tandu yang ternyata tandunya di situ tidak rata. Nah, itu kan dia sama aja gitu kan. Nah, oke, sampai di sini manajemen SCI adakah yang mau ditanyakan? Teamwork ya, Dek, ya. Nah, jadinya benar-benar kalian untuk yang kasus ini nggak bisa kerja sendirian. Nah, jadinya semuanya punya jobnya sendiri dan semuanya mesti kerja secara bersamaan. Harus ada yang memberikan apa-apa, karena kalau enggak, ya karena satu sama yang lainnya di situ kan nggak tahu ya kecepatan dalam melakukan gerakan seperti apa. Jadinya mesti ada yang masih ada. Oke, saya sekarang akan jelaskan untuk mekanisme evaluasinya besok. Jadinya evaluasinya kalian akan